Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardhito Prayogi dari kelas 05 SMJM 007, ruang kelas 527 dengan NIM 221010502824. Yang saya hormati Bapak Roni Fadli, SEMM, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Selanjutnya saya akan mempresentasikan rencana skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap harga saham pada PT Garuda Indonesia Persero periode 2013 hingga 2023. Latar belakang penelitian, pasar modal di Indonesia awalnya dipandang belum memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pasar modal dan rendahnya minat masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal. Investasi saham dalam bentuk saham dirasa memiliki risiko yang cukup tinggi. Investor tidak mengetahui secara pasti risiko apa yang akan dialami. Oleh sebab itu, investor memerlukan informasi dan juga alat pengukur kinerja perusahaan yang tepat agar dapat memilih saham mana yang harus dipilih. Sebagai calon pelaku investasi, akan dihadapkan pada suatu kondisi risiko, di mana semakin besar keuntungan yang didapat, maka semakin besar juga risiko yang akan dihadapi dan sebaliknya. Investor dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya akan jatuh tempo dapat dilakukan dengan pengukuran rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo. Rasio ini terdiri dari current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah current ratio. Rasio likuiditas menurut Kashmir 2019 halaman 129 adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut liquid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut illiquid. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh current ratio terhadap harga saham pada PT Garuda Indonesia Persero? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham pada PT Garuda Indonesia Persero? Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap harga saham pada PT Garuda Indonesia Persero? Berikutnya kita masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperluas kembali wawasan dan pemahaman mengenai pengertian current ratio dan debt to equity ratio. Dan apa pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap harga saham. Yang kedua, bagi Universitas Pamulang. Diharapkan dapat memperbanyak referensi bagi kampus ini untuk menambah ilmu yang bermanfaat bagi para mahasiswa serta menambah wawasan sehingga dapat memperdalam pengetahuan akademis. Yang ketiga ada bagi penelitian selanjutnya. Bagi penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen keuangan. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan metodologi kuantitatif. Metodologi yang digunakan dalam ini adalah metodologi descriptive analysis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Metode pengumpulan datanya saya menggunakan library search atau perpustakaan, dan ada internet juga, dan ada field secara lapangan langsung. Objek penelitian yang saya jalankan yaitu melihat pada laporan tahunan perusahaan Garuda Indonesia periode 2013 hingga 2023. Saya mengerjakan penelitian ini dari November 2024 hingga Desember 2020. Sekian presentasi rencana skripsi saya. Bila ada kesalahan kata atau tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.